Oke, halo guys. Jadi balik lagi di channel saya bersama Alex. Dan hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol ringan sambil makan sate ayam yang barusan aku pesen dari Traveloka deket kos. Kok kos-kosan? Apartemen. Maklum, merantau 4 tahun lebih tinggal di kos-kosan. Jadi kadang itu nyebutin rumah, nyebutin apartemen itu masih ngomongnya kos. Aku kos di sini, padahal sudah ini bulan ketiga. Ya, bulan ketiga berarti udah tinggal di apartemen ini. Kali ini aku nggak akan makan banyak-banyak, paling cuma ada sekitar 40 tusuk apa 35 tusuk sate ayam dan lontong. Karena kalau nggak ada karbo itu kayaknya kurang kenyang aja. Jadi mau nggak mau tetap harus ada karbonya. Oke, sambil aku campur dulu bumbunya. Oh, udah kecampur. Nah, sambil makan mungkin hari ini aku pengen ngobrolin soal tato. Jadi mungkin buat yang udah tahu, aku cukup suka tato. Di badanku, almost every part of my body itu ada tato. Di tangan, di kaki, di dada, di back, di mana lagi ya, banyak lah. Masih berencana untuk nambah kalau ada budget lebih. Dan memang kayaknya ini tuh pengalaman yang cukup lucu ya, karena dulu itu aku termasuk orang yang nggak suka jarum. Jadi kalau aku backtrack sedikit, waktu aku kecil itu aku itu paling anti sama suntik. Kalau udah waktunya imunisasi, ambil darah, atau mungkin apalagi ya, aku pernah operasi dan masuk rumah sakit di infus, itu kayak aku selalu takut banget kalau mau disuntik. Padahal kita kalau masuk rumah sakit kan bisa kayak ganti infus berapa hari sekali, cek darah berapa hari sekali, sehari berapa kali, bukan berapa hari sekali lagi, terus dan lain-lainnya. Nah tapi nggak tahu kenapa kalau sama tato ini sedikit berbeda. Nah ini ceritanya sebenarnya nggak panjang, rada random sih pertama kali tato. Jadi pertama kali tato itu tahun 2016. Waktu itu habis putus, biasa lah ya orang habis putus itu broken hearted, pengen mencari pelampiasan, jalan-jalan di mall. Mungkin ya orang Surabaya tahu PTC. Jadi di sana itu ada banyak studio tato tahun itu, dan iseng-iseng masuk lihat, ngobrol sama tato artisnya. Sempat back and forth, antara iya enggak, sebelum akhirnya memutuskan ya udahlah coba bikin kecil dulu. Kecil cuma tulisan ini doang waktu itu, bahkan nggak tanpa ornamennya. Jadi mau cuma tulisan 7x7. Setelah itu habis tato, respon keluarga waktu itu lucu sih, karena papa mama aku tahu aku nggak suka jarum. Mereka tuh ngira ini tato temporary. Jadi kayak yang biasa orang-orang di Bali, habis dari Bali pulang-pulang tiba-tiba ada tato gitu ya. Kayak oh apa, cuma tinta doang ditempel, bukan yang ditusuk-tusuk jarum. Tapi waktu aku cerita, oh mah pak ini asli gitu, mereka kayak nggak percaya, kayak bohong, kamu kan nggak suka jarum, kamu kan takut jarum. Akhirnya tapi mereka ya tahu juga. Dari sana satu, lalu nambah satu lagi, nambah lagi yang di tiga itu di kaki, terus nambah sampai akhirnya hampir semua satu badan bertato. Terakhir bikin tato itu kalau nggak salah 2019 Agustus ya, waktu di Surabaya. Itu pas waktu dinas terakhir di kerjaan sebelumnya, sebelum corona. Terus kayak 2020 sempat kecelakaan, patah tulang, dia ada bekas operasi, pasang pen.
Waktu itu sebenarnya sempat ada rencana mau nambah tato lagi di ulang tahun yang ke-28 2020. Tapi karena patah tulang jadi mundur. Habis gitu ternyata kena COVID. Jadi ya itu journey tatoku secara singkat. Kalau ditanya masih mau nambah atau enggak, ya kapan belum tahu. Masih nunggu dana dan menunggu kesempatan. Karena sejujurnya tato di badanku ini 90% dibuat sama orang yang sama. Jadi memang aku kenal sama orang ini sebenarnya dari satu studio tato. Tempat aku tato pertama kali dikenal sama tato artis yang bikin tato pertamaku, namanya Mas Uta. Ini yang orang yang aku dikenalin. Terus waktu ngobrol-ngobrol connect banget, kayak he really knows what kind of design that I want to make gitu ya. Jadi waktu kita ngobrol klik banget, kayak oh kamu suka kayak gini, kayak kamu cocoknya seperti ini. Jadi waktu aku bikin tato sama dia pun itu hampir nggak pernah tektokan desain. Aku nggak pernah lihat desain di awal. Paling aku cuma kasih inspiration. Aku pengen temanya adalah kebebasan. Aku pengen tema adalah balance. Unsurnya seperti ini. Lalu udah oke, dia nangkep, kita janjian on the spot. Dia gambar. Jadi dia langsung gambar di badanku waktu itu pakai spidol. Langsung suka, terus langsung bikin. Always like that, sampai seluruh badan itu seperti itu yang dibuat sama dia. Jadi sometimes aku merasa udah cukup dekat sama tato artis ini ya, karena dia udah ngerti aku segitunya. Kayak aku nggak perlu cerita banyak, dia udah tahu. Nah, bicara soal apa ya, desain ketika mau bikin tato sendiri, memang bikin tato itu nggak bisa sembarangan. Kayak banyak consideration yang harus kalian pikirkan sebelum kalian mutusin, oke, aku akan bikin tato. Mungkin yang perlu kalian ingat adalah, yang pertama, tato itu permanen. Even mungkin ada yang bilang, kalau bosen kan tinggal di remove ya, bisa di laser atau ditimpuk. Ya, mungkin kalau opsi ditumpuk tato lain, lebih visible, lebih masuk akal ya. Apalagi kalau tatomu awalnya desainnya nggak kompleks, itu yang lebih kompleks, atau di recoloring. Tapi kalau di laser itu most of the time bekas lasernya itu scarnya jelek banget. So I don't really recommend you guys to do that, karena aku udah lihat beberapa orang yang laser tato mereka dan jadinya itu nggak karu-karuan malahan. So before you make your tattoo, sebelum kamu bikin tato kamu, make sure kamu udah tahu modelnya itu memang akan sesuatu yang akan nempel secara permanen ke diri kamu. Lalu yang kedua soal desain. Jadi sebaiknya ketika kalian bikin tato juga kalian nggak serta-merta memilih desain yang karena lagi hits. Make sure desainnya itu personal, karena tato itu bukan masalah keren-kerenan ya, bukan masalah lagi ngetren gambar naga and then kamu ikutan bikin gambar naga. Enggak seperti itu. Kalau kamu memang relate sama gambarnya, kamu merasa synchronize, ya udah. Tapi kalau hanya karena tren, sebaiknya kamu nggak bikin, karena bagi aku pribadi tato itu gambaran diri sendiri. So make sure you choose something that really suits yourself, yang memang pas banget sama personal diri kamu seperti apa. Jangan sampai kamu orang yang sangat tenang, kalem, terus tiba-tiba ada gambar cewek seksi gitu, yang memang karena kamu nggak pengen, tapi kamu bikin hanya karena teman-temanmu bikin semua. Ntar pasti most of the time akan nyesel sih. Dan yang perlu diperhatikan adalah memang ketika bikin tato adalah konsekuensi. Konsekuensi ini macam-macam. Misal, aku tahu beberapa kantor yang nggak memperbolehkan karyawannya bertato. Biasanya perbankan dan airline, kalau nggak salah airline nggak boleh.
Tapi kalau corporate lain umumnya sih sudah boleh ya. Cuma kan kalau memang kalian pengen berkarir di bank atau mungkin di perusahaan yang melarang kalian bertato, sebaiknya kalian jangan sampai nyesel karena kalian udah terlanjur bikin terus nggak bisa masuk ke perusahaan impian kalian karena hal tersebut. Kalau ditanya pengalamanku sendiri gimana, puji Tuhan sih aku selalu masuk ke kantor-kantor yang cukup open sama orang bertato. Jadi waktu aku di tempatku yang sebelumnya dan saat ini pun mereka quite fine dengan aku bertato. Even mungkin aku nggak ngeflaunt ya, aku nggak nunjukin oh pakai lengan pendek setiap hari ke kantor gimana. Aku hampir 99% pakai lengan panjang karena memang kerjaanku menuntut aku ketemu banyak orang, eksternal maupun internal, dan menurutku lebih appropriate sih kalau aku tutupin. Jadi jangan sampai juga kalian tato di daerah-daerah yang terlalu terbuka, kayak misal di belakang leher, di telinga. Itu menurutku sih kalau untuk masih mau kerja korporasi sebaiknya jangan. Jangan lupa juga ketika kalian memilih tato artis, pastikan kalian memilih tato artis yang nggak cuma bicara mengenai kualitas harga dan desain, tapi juga nggak cuma berbicara mengenai kualitas harga, tapi juga mengenai kecocokan desain. Karena dari pengalamanku, tidak semua tato artis memiliki style yang universal. Ada beberapa yang spesialisnya itu di style-style tertentu. Misal ada yang lebih jago bikin desain-desain yang realis, yang gambar-gambarnya itu kayak karikatur muka-muka yang kelihatan real gitu ya. Tapi ada juga yang memang lebih bagusnya itu bikin yang stylenya itu abstrak, watercolor, splash art. Personally, aku cocok sama tato artisku saat ini karena dia memang sangat spesialis di bikin desain-desain splash art. Dan kebetulan juga aku suka desain yang seperti itu. Semua tatoku desainnya seperti itu kecuali yang di kaki, karena yang di kaki ini dibuat oleh orang yang berbeda. Jadi memang make sure kalian research tato artis mana yang kira-kira kalian connect, sinkron secara pemikiran. Kalian ngobrol dulu aja sama mereka. Biasanya kalau mereka diajak ngobrol, mereka juga bukan tipikal yang jual mahal sih kebanyakan yang saya tahu. Lalu make sure juga yang alat-alat yang mereka gunakan steril, karena ini kan tato itu kan bikin luka di badan ya. Badan kamu kayak dirajam jarum berkali-kali gitu, dilukai gitu lah ya. Nah, kalau mereka nggak jago, nggak ahli, nggak steril, bisa jadi tato ini bukannya jadi sesuatu yang bagus, tapi malah bikin jadi penyakit di tubuh kalian. So, make sure ketika kalian bikin tato, kalian juga perhatikan studionya seperti apa. Dia tunjukin nggak kalau pakai jarum yang baru, pakai handscoon nggak, glove yang itu yang biasa kayak orang-orang bedah itu ya, dokter-dokter. Terus kira-kira portofolio dia seperti apa, klien-kliennya seperti apa. Lalu coba tanya dari orang yang pernah bikin tato ke dia. Biasanya sih referensi itu sesuatu yang paling bisa diandalkan lah gitu, karena biasanya kalau memang bagus ya orang itu akan reference orang itu. Kayak tato artisku yang sekarang namanya Masuta, itu di IG-nya Urban Tato pakai 00. Itu emang orangnya sangat bagus sih, dan aku selalu referkan Masuta ke teman-temanku ketika ada teman-teman yang mau bikin tato baru, terutama kalau mereka memang mau bikin yang desainnya watercolor atau splash art gitu.
yang tadi aku ceritain memang baru sebagian kecil dari proses yang harus kalian lewati, ya. Itu kayak aku bicara preliminary proses sebelum kalian bikin tato. Kalau kalian nanti udah bikin, sebenarnya checklist atau to-do list yang perlu kalian lakukan itu akan semakin panjang, baik sebelum proses pembuatan hingga aftercare. Karena bikin tato ini ribetnya nggak hanya waktu bikinnya aja atau atur desain, even aftercare juga ribet banget, kayak banyak limitasi aktivitas ataupun mungkin kegiatan yang kalian nggak bisa lakukan 1-2 bulan pertama setelah tato kalian jadi, supaya memang healingnya bagus. So buat kalian yang mau bikin tato, memang harus diperhatikan banget do and don'ts-nya. Jangan sampai kalian ngelakuin sesuatu yang bikin hasilnya jelek, karena balik lagi tato adalah sesuatu yang sifatnya permanen, akan nempel di tubuh kalian seumur hidup. Dan memang harus kalian sayang banget, harus dirawat. Kenyang banget, gila. Masih sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya aku akan makan entaran aja. Ntar siangan deh. Udah jam 1. Ntar sorean kalau gitu, buat jam sore. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Mungkin next aku akan ngobrol mengenai beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum kalian melakukan proses pembuatan tato. Dan mengenai aftercare-nya, nanti aku akan coba share dari pengalaman aku yang sebelumnya. Hopefully nanti itu bisa membantu kalian dalam membuat tato dan juga mengurus tato baru kalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya. Have a nice weekend and have a good rest. Dadah!